Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Dan biarlah pada pagi hari ini dimanapun saudara berada, kita memulai hari ini bersama Kristus, memulai pekan ini bersama Kristus. Karena kita tahu ketika kita melangkah bersama Tuhan, pasti ada perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Tangan yang kuat selalu menyertai setiap aktivitas kita. Biar Tuhan yang buat berhasil apapun yang kita kerjakan, dan segala kemuliaan hanya milik Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersama saya Pendeta Giri Tengker dan istri saya Indira Pardede. Kita akan membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita akan berdoa pada pagi hari ini. Dan dimanapun saudara berada, mungkin di rumah sakit, dalam perjalanan bisnis, mari saudara, kita boleh satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat nafas yang Kau berikan. Pimpinlah kami sepanjang hari ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah roh-Mu Tuhan menuntun setiap langkah kami. Dan kemanapun kami melangkah, ada kuasa-Mu yang menuntun kami. Sebentar kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dengan hikmat yang Kau berikan kepada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Amin, amin. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Keluaran pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Keluaran pasal yang pertama, ayat 15 sampai dengan ayat 18. Sebelum kita baca, saudara masih ingat pada momen ini, waktu itu bangsa Israel yang merupakan keturunan Yakub sudah bertambah banyak di tanah Mesir. Mereka sudah mulai memenuhi tanah Mesir dan akhirnya menimbulkan sebuah kekhawatiran, sebuah kecemasan di mata Fir'aun. Kenapa kok orang Israel ini makin banyak? Jangan-jangan yang dia takutkan nanti jumlah orang Israel akan mengalahkan jumlah penduduk asli di Mesir. Maka terjadilah ayat 15 sampai dengan ayat 18. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka renungan kita pada pagi hari ini saya beri tema kekuatan di dalam masa penindasan. Kenapa ini penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Mungkin sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu mereka ada di tanah Mesir. Mungkin sekarang ini saudara merasa ditindas. Kenapa? Bukan karena saudara itu merupakan orang-orang yang pantas ditindas, tetapi ada orang-orang yang merasa tidak nyaman dengan kehadiranmu. Ada orang-orang yang mungkin merasa tidak suka ketika dirinya disaingi, sehingga yang bisa mereka lakukan kepadamu adalah mereka mencoba untuk membuat engkau tidak nyaman. Mereka buat segala taktik, segala strategi untuk supaya engkau disingkirkan. Maka hari ini saudara, kita akan merenungkan dari ayat yang sudah kita baca. Bayangkan sebuah pohon yang tumbuh di tengah badai, angin kencang, ada hujan deras mencoba merobohkannya, tapi akarnya yang kuat menahan segala tekanan. Seperti pohon itu, bangsa Israel dalam Keluaran pasal yang pertama menghadapi penindasan, tetapi ketika mereka tak bertahan, itu bukan karena kekuatan mereka, karena sebetulnya mereka bukanlah bangsa yang secara mental itu kuat, mental itu siap, tetapi yang membuat mereka bertahan karena berkat dari Tuhan,
karena mereka tahu bahwa Abraham, Ishak, Yakub punya Allah yang dahsyat, sehingga ketika menghadapi penindasan mereka tetap kuat. Itu pun yang akan terjadi pada setiap kita. Pak, Bu, sejujurnya kita inilah orang-orang yang lemah. Kita punya banyak sekali kelemahan, punya banyak sekali kekurangan. Kalau kita mau jujur, lutut kita ini gampang sekali goyah, badan kita gampang sekali diserang. Tetapi kalau kita boleh bertahan sekarang ini, semua karena kasih Tuhan sempurna bagi setiap kita. Yang membuatmu bertahan bukanlah dirimu, yang membuatmu bertahan melangkah sejauh ini karena engkau percaya Tuhan yang kuat, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, ada beberapa poin yang kita pelajari pada pagi hari ini. Poin yang pertama, coba lihat ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Yang pertama saudara yang kita bisa pelajari di sini adalah tetap hidup benar di tengah ketidakadilan. Saudara bisa baca bagaimana orang-orang Ibrani mengalami penindasan pada zamannya Firaun di Mesir. Tetapi ketika mereka tetap berjalan sebagai umat Tuhan, sebagai umat pilihan, mereka percaya kalau Tuhan yang bawa mereka ke tanah Mesir, Tuhan yang sama, yang pasti akan menolong setiap mereka. Ingat Pak, Bu, kita ini memang ada di dunia yang tidak adil. Daripada kita mengeluh kenapa kok dunia tidak adil kepada saya, memang dari awalnya nggak ada yang namanya hidup itu penuh dengan keadilan, nggak ada. Dan Anda harus terbiasa dengan itu. Tanpa Anda pun dunia akan tetap berjalan kok. Tetapi saudara, walaupun ada ketidakadilan, walaupun ada hal-hal yang mungkin kita rasa kok kayaknya ini terjadi sama saya, ingat bahwa sebagai umat Tuhan, kita dipanggil bukan untuk ikut arus karena semua orang tidak adil, saya juga ikut tidak adil. Bukan, justru kita dipanggil supaya di tengah ketidakadilan yang ada, kita tetap jaga kekudusan hidup. Karena yang membedakan Kristen dengan yang lain adalah Kristen bukanlah orang yang membalas ketidakadilan dengan ketidakadilan. Tetapi kita diajarkan kalau ada orang yang tidak adil, ya kita tegur dia 1 kali 2 kali. Kalau tidak, maka sudah saatnya kita memutuskan bahwa mungkin kita beda jalan. Engkau jangan dengan jalanmu sendiri, tetapi saya akan tetap bertahan dengan jalannya Tuhan. Karena saya tahu mau ditindas dengan model apapun, kalau Tuhan bersama saya, maka ujung-ujungnya pemenang itu ditentukan oleh Tuhan yang selalu menyertai setiap kita. Yang kedua, saudara coba lihat di dalam ayatnya yang ke-8, di ayat yang ke-17. Ayat 17, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua, poin yang kita pelajari adalah tetap bertahan di tengah kesulitan. Harus tetap bertahan. Dan ketahanan dan keberanian bidan-bidan Ibrani ini menunjukkan iman yang teguh. Saudara kalau mengakui dirimu sebagai orang-orang yang beriman, kalau engkau berkata saya adalah orang beriman, maka tunjukkan itu dengan apa? Dengan ketahanan ketika engkau menghadapi kesulitan, dengan keberanian ketika engkau diintimidasi. Ini yang saya katakan bahwa orang beriman pasti akan tetap bertahan. Orang beriman pasti akan tetap melangkah dengan berani dalam situasi sulit. Kita juga perlu berpegang pada iman dan keberanian untuk melakukan hal yang benar. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mau ada tantangan, mau ada masalah, tangan Tuhan yang kuat pasti menyertai setiap kita. Sama-sama katakan dengan saya, bersama Tuhan saya sanggup. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, coba lihat dalam Keluaran pasal 1 ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa
Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Saudara, yang ketiga, ini yang kita pelajari dari Keluaran pasal yang pertama, bahwa selalu ada rencana Tuhan yang tidak terlihat. Mungkin engkau melihat bahwa sekarang-sekarang ini keadaan tambah memburuk. Engkau mungkin melihat bahwa apa yang terjadi sekarang-sekarang ini mungkin sedang mencoba menjatuhkanmu, tetapi percayalah, selalu ada rencana Tuhan yang tidak terlihat. Meskipun tampaknya segalanya berjalan buruk, Sepertinya keadaan yang sekitar kita itu menjadi tambah kritis, tetapi Tuhan kita punya rencana untuk setiap umatnya. Dia selalu melihat, selalu mendengarkan doa-doa kita, dan kadang-kadang rencananya justru terungkap di saat-saat tersulit. Makanya Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. rancangan Tuhan itu adalah memberikan kita hari depan penuh dengan harapan. Itu sebabnya tetap berharap dalam Tuhan. Maka saudara, saya simpulkan, Keluaran pasal yang pertama ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketahanan, keberanian, harapan dalam menghadapi masa-masa penindasan. Engkau mungkin punya Mesir-Mesir dalam hidupmu. Engkau mungkin menghadapi Firaun yang berbeda dalam kehidupanmu. Siapa dia? Saya pun tidak tahu. Mungkin orang-orang yang tidak nyaman dengan kehadiranmu sehingga engkau coba disingkirkan. Tetapi ketika kita melihat ketidakadilan di sekitar kita, ingatlah untuk tetap bertindak dengan iman, jaga kekudusan, bersandar pada rencana Tuhan yang lebih besar. Seperti pohon yang kuat di tengah badai, mari kita tetap teguh dan tidak terpengaruh oleh tekanan di dunia ini. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya kasih-Mu selalu menyertai langkah-langkah kami, dan biar rancangan-rancangan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tolak segala rancangan-rancangan orang jahat. Kami tolak segala rancangan-rancangan iblis. Dan biarlah Tuhan, Engkau menjagai setiap langkah kami. Engkau menyertai kami dan malaikat sorga-Mu berlaksa-laksa. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan keluarga kami dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan, berkat Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas kehidupan setiap orang-orang yang percaya dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah kami melangkah bersamamu hari ini, dan biarlah kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Kita sudah berdoa, kita sudah merenungkan firman Tuhan, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada menyertai setiap kita. Dan jangan lupa untuk selalu memulai harimu bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.